Dulu kematian itu kadang-kadang kita dengar 1, 2, 3. Di Jepang, angka kematian dan angka kelahiran tidak imbang. Angka kematian itu per tahun 1 juta. Yang lahir itu tidak sampai 1 juta. Hanya 800.000. Jadi kira-kira berapa kekurangannya? 200.000. Itu ketimpangan yang sangat. Ketakutan Jepang hari ini begitu. Yang kita salutkan hari ini itu bermain dengan setan, itu aja masalahnya. Setan itu tak datang, tapi dipanggil. Bukan kayak jelangkung ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu orang indigo? Tahu indigo Bapak Ibu? Itu bukan alamiah. Tidak ada yang alamiah Bapak Ibu. Tidak ada yang alamiah. Oh itu bawaan ya Pak Ustaz. Ini yang suka main dengan setan, yang suka-suka bermain dengan jin, tolong berhentilah dan bertobatlah. Diruqyah itu betul. Ruqyah betul itu. Baik 3 kali, 4 kali, tapi tidak baik ruqyah terlalu sering. Artinya apa Bapak Ibu? Setan dan jin yang sudah diajak bermain, mereka akan minta tumbal. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini kita mengkaji kitab yang pernah kita kaji sebelumnya, Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kalau saya boleh tahu, kemarin kita sampai di mana Bapak Ibu? Saya lupa pula. Dosa yang ketiga lagi. Yang kemarin kedua sudah Ibu Ibu ini menulis. Memang awak yang tak menuliskan. Masya Allah. Baik Bapak Ibu, kita masuk pada dosa yang ketiga, dosa besar yang ketiga. Tapi sebelum di situ, ijtanibu sab'al mubiqat, kata Nabi. Jauhi oleh kalian 7 dosa besar. Artinya 7 dosa besar itu, kemarin sudah kita sampaikan, permasalahan dosa besar itu kaitannya dengan berbagai macam ancamannya. Yang pertama, la'anallah wa yal'anuhumul la'inun, dilaknat. Orang yang melakukan dosa besar itu mesti dilaknat oleh Allah, dilaknat. Pertanyaannya adalah, kalau dilaknat oleh Allah, kira-kira orang itu beruntung atau buntung? Mesti buntung. Tapi pertanyaannya adalah, apakah selama dia dilaknat oleh Allah itu dia tidak punya kesempatan untuk bertaubat? Namanya abwabut taubah. Boleh kita cek dalam kajian-kajian permasalahan taubat. Ulama mengatakan, bahkan bukan hanya ulama, Allah kata dalam surat yang lain, Allah kata dalam Al-Quran itu, orang-orang yang datang wa man taba wa amila salihah faulaika fa innahu yatubu ilallahi mataba. Jadi orang-orang yang datang kepada Allah, apapun dosa besar yang dia lakukan, sekalipun dosa yang besar dilakukan adalah kesyirikan. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah, dosa syirik. Tapi kalau dia datang sebelum mati, dia bertobat sebelum mati, mesti tergantung taubatnya diterima apa tidak. Tapi kalau taubat dia ragu, nah itu yang susah. Aku mau bertobat ya Allah, tapi aku ragu meninggalkan dosanya. Nah, itu tak sama tak taubat namanya itu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Yang pertama terlaknat, dilaknat oleh Allah. Yang kedua tidak diajak berbicara, tidak dilihat, tidak disucikan. Bagi mereka azab yang sangat pedih. Ada berapa berarti itu? 5. Jadi 5 ancaman Allah bagi mereka. Azabun alim, azabun alim. Di antara azabun alim di sini ada 2 neraka yang dipersiapkan oleh Allah khusus yang langsung disebut. An-nifaq wal munafiqun, orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu pengingkar rukun iman, pengingkar rukun Islam. Yang mengingkari rukun iman, yang mengingkari rukun Islam. Itu masuk dalam kategori munafik sekaligus terjerumus dalam kekufuran. Jadi dosa besar itu, pelaku dosa besar, mereka terjerumus dalam 2. Yang pertama mereka terjerumus dalam kemunafikan, yang kedua mereka terjerumus dalam kekufuran. Berarti mereka tidak fasik, Pak Ustaz. Kalau fasik sudah jelas. Orang-orang pelaku dosa besar itu sudah pasti fasik. Hanya saja derajat kefasikannya sampai kepada munafik apa tidak. Nah, ini yang menjadi masalah. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang-orang munafik itu mesti fasik. Orang fasik belum tentu munafik. Kenapa demikian? Karena orang munafik itu tahu tapi tak menjalankan. Orang fasik itu mengerti tapi tak menjalankan. Orang munafik mengingkari. Salat wajib, kata Adi Armando tak wajib. Bapak Ibu tahu ya Adi Armando ya, tak wajib gitu. Nah, ini permasalahan. Nah, dalam konteks ini Allah kemudian memberikan ancaman 5.
Pertanyaannya adalah, adakah manusia yang takut dengan ancaman itu? Adakah manusia yang takut? Yang takut hanyalah mereka yang beriman. Yang berislam, tak semuanya takut. Kenapa? Karena orang-orang Islam itu sebagian tak takut. Mereka mengaku berislam, tapi mereka tak beriman. Bahasa lainnya Islam KTP namanya. Islam abangan atau Islam kejawen. Mereka berislam, tapi mereka tak mau menjalankan. Salah satu bentuk pengolok-olokan dan pelecehan terhadap Allah itu adalah mereka yang tak menjalankan nilai-nilai agama. Mereka tahu solat, tapi mereka tak jalankan. Sedang mengajak, sedang mengecoh Allah namanya. Kalau bahasa awaknya mengecoh Allah. Baik. Kemarin kita sampai pada dosa yang kedua, yaitu qatlun nafs. Tidak dibenarkan oleh agama membunuh manusia. Faka'annama qatalan nasa jami'an. Orang yang membunuh satu jiwa seperti sudah membunuh semua jiwa. Saking besarnya dosa. Jadi membunuh satu orang, membunuh 100 orang sama. Jadi lebih baik bunuh 100 apa 1? Ya jangan bunuh lah, Bu. Itu salah itu kalau berpikir. Gaya berpikir ini yang kemudian harus kita luruskan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Yang membunuh orang-orang beriman itu jahannam, nerakanya sudah. Pertanyaannya, orang dianggap jahannam itu ketika berbicara dengan jahannam, disebut dengan jahannam, orang tertawa. Harusnya orang sedih dengan jahannam. Takut harusnya. Tapi apakah jahannam di dalam Al-Quran itu kurang menakutkan? Bagi orang yang beriman takut. Bagi orang tak beriman kurang takut. Kenapa tak nampak? Buktinya api yang rokok saja mereka hisap. Tapi bukan ketika api rokok itu dihisap, menyalalah. Tapi kalau dibakar ke kulit, menjerit juga tuh. Masalahnya mereka tak sadar. Artinya apa? Ketika bayangan jahanam itu dihantarkan kepada kita dengan bentuk dan gaya seperti seolah-olah kita mempermainkan jahanam, orang tak takut. Maka Bapak Ibu ada cerita yang unik. Ketika permasalahan riba, suatu ketika tadi pagi kalau saya tak salah tadi pagi, itu kami berdiskusi dengan mantan gubernur Riau, Bapak Edi Natar. Apa kata beliau? Kami jalan Ustadz ke simpang perempatan itu, tak jauh dari Masjid Nurul Yakin itu, kata beliau. Ada tulisan besar Pak di situ. Apa tulisan besarnya? Riba disertakan dalil tentang perperangan dengan riba. Bagaimana Allah memerangi riba dan Allah masukkan ke dalam neraka itu. Kemudian dibuat gambar api. Setelah dibuat gambar api, itu kemudian baleho yang besar tadi, setiap orang lewat itu melihat. Setiap orang melihat. Pertanyaannya adalah, ketika beliau berdiskusi dengan orang perbankan, itu orang perbankan konvensional itu bertanya. Beliau bertanya kepada orang perbankan tadi. Kira-kira dengan baleho sebesar itu ada nggak dampaknya? Apa jawaban orang perbankan? Gara-gara itulah Pak Ustadz, banyak orang yang menarik uangnya dari bank konvensional. Bingung kami. Bahkan pegawai kami banyak yang cabut. Artinya apa? Dengan gambar, orang lebih takut ketimbang dengan suara seperti ini. Berkali-kali berbuih-buih mulut Ustadz itu mengatakan, dosa besar. Iya, masuk di sini. Keluar dari masjid, keluar juga deh. Artinya apa? Yang terbaik, tidak terlalu terbayangkan ketika perkataan orang itu. Tapi ketika dia melihat gambar riba, tapi di situ ada gambar api yang menyala, ada rasa ketakutan. Artinya bisa merubah pola pikir masyarakat. Kalau itu terus yang dilihat, bisa ketakutan. Singkat cerita Bapak Ibu, yang uniknya lagi, tak menjelang 1 pekan, baleho tersebut sudah dicabut. Ternyata banyak dampak positifnya, banyak yang menarik uangnya dari bank konvensional. Itu kasus riba. Bagaimana kalau seandainya permasalahan pembunuhan itu juga digitukan? Dibuat di sana sini, yang membunuh, kira-kira ada nggak yang mau membunuh istrinya karena kasus perselingkuhan? Ada yang membunuh orang tuanya karena kasus ABCD. Artinya apa? Hari ini kata Nabi, salah satu tanda datangnya akhir zaman itu di akhir zaman itu banyak kematian dengan berbagai macam aspek. Dalam 2 pekan yang lalu itu di satu tempat 3 yang meninggal sekaligus. 3 meninggal. Beda hari saja. Hari ini si A, besok si B, di waktu yang bersamaan si C.
Jadi 3 sekaligus meninggal. Itu kira-kira gimana cara doa ini itu? Langsung aja sebut 3 sekaligus di jamak gitu kan. Artinya apa Bapak Ibu? Kematian itu dulu kematian itu kadang-kadang kita dengar 1, 2, 3. Di Jepang, angka kematian dan angka kelahiran tidak imbang. Angka kematian itu per tahun 1 juta. Yang lahir itu tidak sampai 1 juta. Hanya 800.000. Jadi kira-kira berapa kekurangannya? 200.000. Itu ketimpangan yang sangat. Ketakutan Jepang hari ini begitu. Artinya apa? Permasalahannya, kasus pembunuhan, kriminal, atau angka kematian semakin hari semakin meningkat. Boleh kita cek dalam data sensus penduduk itu. Begitu juga di BPS itu. Angka kematian itu bertambah. Angka kematian bertambah. Artinya semakin hari semakin banyak kematian itu. Dan mungkin bisa jadi tanda datangnya akhir zaman. Bisa jadi. Kita tak mengatakan kiamat itu dekat. Tapi bisa jadi dengan tanda-tanda meskipun kecil paling tidak itu. Artinya apa Bapak Ibu? Orang memandang pembunuhan itu bukan lagi menjadi dosa besar. Karena mereka menganggap remeh jiwa orang. Bapak Ibu boleh lihat kasus-kasus di televisi hari ini. Yang sering nonton televisi mesti tahu. Anak kecil yang dibunuh, yang baru lahir kemudian dibunuh, dianggap ini merusak dan lain sebagainya. Sudah tahu anak itu lahir, dia kata ini anak membuat kami repot saja. Kalau tak mau anak itu buat repot, jangan dibuat. Memang begitu Bapak Ibu. Konsekuensinya adalah ketika kita, mohon maaf, menikah ya kita punya keturunan. Tapi apa yang menjadi masalah kita hari ini? Yang menjadi masalah kita hari ini adalah krisis iman, krisis adab, krisis moral. Itu 3 poin. Apa yang menyebabkan kita bisa krisis seperti ini? Itu kembali kepada diri masing-masing Bapak Ibu. Maka kasus pembunuhan hari ini itu bukan kasus mainan. Ada yang pembunuhannya dengan berencana, ada yang pembunuhannya tidak direncana, ada yang dan lain sebagainya. Senggol bacok. Iya kalau tak mati, tapi kalau mati berarti senggol mati. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Orang tak memandang qatlun nafsi itu, membunuh itu menjadi satu hal dosa. Tapi kalau orang tahu bahwa membunuh itu dosa besar, dan dosa orang membunuh itu sama dengan membunuh sekian banyak jiwa, dan dibayangkan oleh mereka ketika itu dosa mereka ditumpukkan kepada mereka, beban satu gunung diberikan kepada pundak mereka, saya yakin mereka tak akan mau melakukan perbuatan demikian. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Artinya apa? Kita perlu menyampaikan masalah dosa besar ini itu kepada masyarakat dengan gaya yang berbeda. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, harga satu nyawa itu sangat berharga. Dalam urusan perang, itu Nabi disuruh untuk bertahan. Boleh menyerang kalau diserang, kalau tak diserang tak usah, tak boleh. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu. Bahkan ketika musuh itu bersyahadat ketika pedang ingin sampai ke lehernya, kemudian di tengah pedang tersebut ingin sampai ke lehernya dia bersyahadat, maka haram bagi mereka untuk membunuh. Suatu ketika sahabat Nabi ingin membunuh musuh tersebut, tiba-tiba musuh tadi bersyahadat. Kemudian bukan tak sengaja, memang sengaja dibunuh sama dia. Akhirnya apa kata Nabi? Tidakkah engkau tahu bisa jadi dengan bersyahadatnya dia betul-betul mendapatkan hidayah. Artinya apa Bapak Ibu? Begitu berharganya nyawa manusia. Hari ini nyawa manusia itu tak berharga betul. Tidak berharga. Dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam kardus, dibunuh, dicincang, dipotong kakinya dan lain sebagainya. Mutilasi. Jadi tak ada nampak sedikit pun berharganya jiwa manusia. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perlu kita pahami bahwa membunuh ini dosa yang sangat besar. Ancaman bagi Allah cuma satu, neraka jahanam. Kelak di hari kiamat, orang yang melakukan kezaliman tersebut, itu sekian banyak yang datang kepada dia. Menuntut kepada dia. Apa yang dituntut sama dia? Apa yang kau lakukan kepada diriku? Kau telah membunuhku. Semua dituntut. Apa yang kita miliki hari itu? Kita miliki pahala. Berapa banyak pahala yang kita miliki diberikan kepada diri dia.
Coba bayangkan, kita jadi orang yang bangkrut ketika itu. Maka Bapak Ibu bayangkan, menyakiti hati manusia saja, satu hati manusia saja yang kita sakiti, kelak ditagih di akhirat. Jadi Bapak Ibu berhentilah menyakiti hati manusia. Kalau ada, kalau tak ada alhamdulillah. Baik, kita masuk yang ketiga Bapak Ibu. Ini agak sensitif yang ketiga ini. Yang ketiga ini sihir. Sudah kita bahas kemarin? Oh belum? Baik, dosa yang ketiga sihir. Itu bermain dengan setan. As-sihru. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Kata Allah dalam Al-Quran, setan itu kafaru. Mereka kafir kepada Allah. Mereka menentang Allah, keluar daripada jalurnya. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Bapak Ibu tahu sihir ya? Itu betul. Sihir itu apa betul itu? Baik 3 kali, 4 kali, tapi tidak baik ruqyah terlalu sering. Apa? Artinya apa, Bapak? Ilmu hitam. Setan dan sihir itu ilmu hitam. Yang sudah diajak. Sihir itu adalah akan minta permainan setan. Kalau sulap, Ustaz, itu main setan atau main apa itu? Itu pembodohan. Loh, jangan ada yang tersinggung yang suka main sulap. Jelas itu. Sulap. Jadi banyak yang tersinggung kalau dikatakan begitu. Itu pembodohan Bapak Ibu. Sulap itu pembodohan. Oh tapi itu kan cuma hanya sekedar refreshing Ustaz. Terserahlah. Artinya berbohong demi kebaikan tak ada. Berbohong demi kebaikan tak ada. Bahkan ancaman bagi para da'i yang bercerita untuk memunculkan semangat tawa para jamaah, tapi dia berbohong, itu dosanya besar. Dosanya besar. Jadi cerita jangan dibuat-buat, memang harus beneran. Tidak bisa cerita itu dibuat-buat. Karena apa kalau cerita itu dibuat-buat dan dia bohong hanya untuk mendapatkan simpati daripada masyarakat atau jamaah, maka dia sedang berbohong. Baik Bapak Ibu. Sihir. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, perhatikan baik-baik hari ini Bapak Ibu. Saya ingin katakan begini Bapak Ibu. Sihir ini, itu dulu, kenapa orang banyak menuntut itu? Ilmu-ilmu sihir ini. Ilmu-ilmu sihir ini sudah terjadi pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan berita kepada Nabi agar Nabi Muhammad SAW memperbanyak membaca 3 qul untuk diri dia. Tujuannya adalah untuk menjaga diri dia dari sihir. Karena apa? Ketakutan Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain itu dengan munculnya agama yang baru yang mereka sebut Islam itu, yang mereka tak mau kenal agama tersebut. Rasa sakit hati yang mereka alami ketika Nabi di Mekah itu sudah muncul. Perbuatan-perbuatan sihir didatangkan. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini itu ada kitab khusus. Bahasa dengan bahasa sihir. Bahasa mantra namanya. Untuk mendatangkan setan. Bapak Ibu saya kasih satu ilmu. Kalau mau coba silakan kalau punya nyali. Kalau tak punya jangan coba ya. Nanti malam Bapak Ibu boleh coba baca surat jin. Tapi kan tak perlu pula diuji coba. Artinya kalau punya mental. Dan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana tuh Pak Ustaz hukumnya bermain dengan jin tapi dengan surat al-jin? Sampai di sini paham ya? Dan itu Bapak Ibu, dulu waktu kami kecil, Bapak Ibu itu kami pernah mempraktekkan itu. Ini salah satu kesesatan yang nyata. Gitu. Kita bermain tuh Bapak Ibu. Kita datangkan tuh. Untuk mendatangkan jin tuh baca surat jin. Pertanyaannya adalah membaca surat jin. Yang kita baca Al-Quran. Tapi kita memang sengaja bermain dengan itu untuk mendatangkan. Itu yang kemudian menjadi permasalahan hari ini Bapak Ibu. Orang-orang hari ini tuh sengaja bermain dengan jin. Untuk mensihir mata-mata manusia. Bapak Ibu kalau lihat ada toko. Yang toko tersebut mungkin ketika Bapak Ibu jalan. Kok nggak kelihatan. Tiba-tiba Ibu telepon. Bu, tokonya kok nggak buka? Apa kata ibunya? Buka, kata dia. Sampai sini paham ya? Paham ini maksud saya Bapak Ibu? Ada orang-orang yang sengaja bermain dengan itu. Mereka permainkan sihir-sihir tersebut untuk mensihir mata-mata manusia dan nggak kelihatan. Ada yang bermain dengan santet, ada yang bermain dengan berbagai macam. Artinya Bapak Ibu, itu semua bermain dengan jin ataupun setan. Hari ini Bapak Ibu ingin saya sampaikan, kalau ada manusia yang bermain dengan jin, maka bersiaplah untuk menjadi tumbal jin. Bersiaplah. Kalau tidak Anda yang menjadi tumbal, maka keluarga Anda yang akan jadi tumbal.
Lagian main setan jin begitu, itu susah matinya. Orang zaman dulu banyak Ustaz, ya. Banyak orang bermain dengan demikian. Untuk menjaga diri. Sehingga mereka, mohon maaf, mereka tuntut ilmu-ilmu untuk kekebalan dan lain sebagainya. Ada tujuan, ada. Biar mereka bisa melawan penjajahan. Dulu. Hari ini tak ada lagi penjajah. Yang ada, para penjajah itu penjajah akademik. Penjajah pikiran. Penjajah akhlak, penjajah moral, penjajah agama. Sampai di sini paham Bapak? Berarti kita tak perlu main dengan sihir, tak perlu. Hari ini yang menjadi sihir adalah hipnotis. Bahasa. Bapak Ibu paham ya? Bahasa. Bahasa bisa membuat manusia terhipnotis. Padahal rusak, tapi ternyata kenyataannya mereka tidak tahu akan kerusakan tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tapi masih banyak orang-orang yang bermain dengan itu. Masih banyak orang-orang yang bermain dengan setan. Apa yang paling berbahaya hari ini? Yang paling berbahaya hari ini adalah ketika mereka datang ke dukun dalam pengobatan. Mereka anggap orang pintar, tapi mereka tidak tahu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, punya tolak ukur. Ada orang yang alim, yang saleh. Boleh kita datang kepada mereka untuk meminta doa. Boleh. Bertabaruk dengan orang soleh tak ada masalah. Meminta doa orang soleh itu baik. Pertanyaannya adalah, apakah orang pintar itu orang soleh? Itu pertanyaan kita, Pak. Menjadi pertanyaan besar. Oh itu apa dia pusat? Rajin dia ngaji. Ngajinya di mana? Rajin dia sholat. Di mana sholatnya? Pernah lihat dia di masjid? Berapa kali dia sholat tahajud? Berapa kali dia duha? Berapa kali zikir dia? Tahu kita? Bagaimana akhlaknya dengan masyarakat? Tahukah kita? Itu menjadi persoalan. Jadi jangan salah Bapak Ibu. Bisa jadi bahasa orang pintar itu adalah bahasa perdukunan. Maksudnya apa? Untuk lebih halusnya orang pintar. Man ata kahinan fatasaddaqa bima qala faqad kafara, kata Nabi. Yang datang ke orang dukun dan bisa menyembuhkan, ini sudah kita ulang berkali-kali. Tapi kemudian mereka percaya kafir. Itu yang bilang Nabi. Mereka percaya kafir. Kafir di sini, kafara di sini dua. Bisa jadi dia yang kafir, bisa jadi dia terjerumus dalam kekufuran, sifat kufur. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Kalau mau berobat tuh harus hati-hati. Di sana ada orang pintar, Ustaz. Tangan itu kalau patah, sekali elus bisa balik lagi. Nah, itu yang saya tak masuk akal hari ini, Bapak Ibu. Nah, ini saya kasih tahu Bapak Ibu. Saya ulang lagi contohnya, Bapak Ibu. Ini tangan saya ini, Bapak Ibu. Tangan ini dulu patah. Ketika tangan ini patah, itu saya bawa ke salah satu tempat pengobatan di Jawa Tengah itu. Itu cara pengobatannya, ditarik Bapak Ibu, ngantrinya berjam, ngobatnya 5 menit. Itu ngobatin cuma 5 menit. Ngantrinya berapa jam? Dari malam jam 2 sampai jam 6 subuh kami, Pak. Jam 2 kami datang, di Jawa Tengah itu tempat itu, jam 6 kami baru dapat pengobatan. Itu cuma 5 menit. Ditariknya tangan yang patah tadi, diputar-putarnya. Dielusnya sedikit. Cuma ketika dia ngelus itu ada batu. Dan saya tidak tahu itu batu apa. 5 menit selesai dibalutnya dengan kardus. 1 pekan kemudian agak aman. 2 pekan kemudian saya agak lasak sedikit. Saya bawa Honda balik. Patah balik. Setelah patah saya datang lagi ke situ. Untuk yang terakhir kalinya itu. Sama Pak. Pengobatannya sama. Diputar-putar. Dielus lagi dengan batu tadi. 5 menit selesai. Saya bilang. Lama-lama saya berpikir juga. Ini apa maksudnya gitu. Apa yang membuat itu spesial? Bapak Ibu kalau saya sebutkan namanya, itu banyak sekali. Bapak Ibu boleh cek di internet, itu banyak. Yang ngantri panjang. Artinya apa Bapak Ibu? Hal-hal seperti ini, itu menjadi daya tarik bagi, mohon maaf, masyarakat. Karena apa? Karena mereka pengen cepat sembuh. Saking pengen cepat sembuh, kita tak berhati-hati. Kadang-kadang kita terjerumus dalam rusaknya akidah. Oh, bagus Pak Ustadz di situ. Mantap. Kalau tak datang kemarin ke situ, tak sembuh tangan saya itu. Nah, sampai sini paham Bapak Ibu. Rusak akidah kita. Tapi pertanyaannya apakah itu dukun atau orang pintar? Kalau dia bermain dengan setan dan jin, itu mesti dukun. Kalau dia bermain dengan jin ataupun setan, dia mesti dukun. Tapi kalau orang pintar dengan pengobatan tradisional, bagaimana Pak Ustadz? Misal, tangan ibu sakit. Dulu ada zaman dulu itu, dengan menggunakan daun-daun, yang ada daun-daun yang kemudian diperas dan lain sebagainya, kemudian dibalut dan lain sebagainya. Bisa menurunkan panas badan,
Dan ada beberapa yang disebutkan dalam hadis Nabi. Dan itu pengobatan tradisional. Tidak ada masalah. Diperbolehkan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita, mohon maaf, kita nih bangsa yang cepat kagum, gampang kaget. Nampak ada orang pintar bawa batu, cerdas, dicelupin ke dalam gelas, langsung sembuh. Kebetulan sembuh. Langsung berbondong-bondong datang. Masih ingat ya Ponari? Nah, coba bayangkan. Artinya Bapak Ibu, kita ini mudah sekali. Dan mohon maaf, itu banyak sekali gelontoran uang itu. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Dulu kami waktu kecil itu banyak. Datang ke Sianu ya, itu sekali tiup sembuh tuh. Karena otak tadi pengen cepat sembuh, itu kita terhipnotis itu. Sekali ditiupnya, sembuh betulan. Kan ada semangat mau sembuh tadi. Ada semangat mau sembuh, kebetulan, mohon maaf, kita menganggap orang tadi sudah sangat pintar. Sehingga apa yang terjadi? Kita mulai percaya, yakin. Rusak akidah kita. Rusak. Yang menyembuhkan seutuhnya Allah. Begitu yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Kita ambil contoh Bapak Ibu ya. Ketika ada acara, apa namanya itu, lomba. Ini kebodohan yang nyata yang kemudian dipertontonkan. Negara mayoritas Muslim ketika ada acara yang didatangkan adalah pawang hujan. Ketika banjir di Pelalawan yang didatangkan pawang banjir. Coba bayangkan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Pertanyaan kita adalah, ini negara mayoritas Muslim. Jumlah umat Muslimnya terbanyak di dunia. Masih bisakah kita menampakkan hal demikian di hadapan publik? Bayangkan. Artinya apa Bapak Ibu? Sekian banyak jumlah umat Muslim dengan keyakinan yang kuat, yang baik, dengan dua organisasi terbesar di dunia, masih muncul kepercayaan terhadap pawang hujan, pawang banjir, dan lain sebagainya. Jimat. Kemudian apalagi pawang, ada mau nikah pakai pawang hujan. Tolong ya besok anakku nikah jangan sampai. Ada cerita unik Bapak Ibu, Abu Nawas. Cerita Abu Nawas ini unik dan ditulis di dalam kitab. Satu ketika Abu Nawas ini diminta untuk jadi pawang hujan. Pada acara pertama itu tidak turun hujan. Apa kata Abu Nawas? Baik, aku akan duduk di pojok itu. Selama aku duduk tidak akan turun hujan. Tidak turun hujan. Cerita pertama, pesta pertama selamat. Pesta kedua selamat. Pas pesta yang ketiga, hujan turun. Hujan turun. Orang yang berbeda, hujan turun. Ketika hujan turun, orang tadi komplain kepada Abu Nawas. Apa kata Abu Nawas? Kenapa, kata orang tadi kepada Abu Nawas, kenapa kau pergi? Kenapa kau berdiri? Apa kata Abu Nawas? Masa hujan turun kemudian aku diam aja di situ? Bodoh kali aku, kata dia. Ini bahasa dia. Kemudian Abu Nawas, Bapak Ibu, Abu Nawas, ini kebodohan yang nyata. Abu Nawas kemudian dibawa ke persidangan. Ketika di persidangan, itu ditanya, apa betul perbuatan demikian? Betul, kata Abu Nawas. Sekarang pertanyaannya adalah ketika Abu Nawas ingin dihukum, ketika pembohongan dianggap bisa membuat turun hujan, menjadi pawang hujan. Apa kata Abu Nawas? Aku tak pernah deklarasi mengatakan bahwa diriku pawang hujan. Mereka minta aku datang, ya aku datang. Ya kalau hujan turun ya saya menjaga dirilah, kata dia. Masa saya bodoh mau bermandi hujan basah-basahan, kata dia. Apa kata hakim tersebut? Ini jawaban lebih cerdas daripada orang cerdas, kata dia. Akhirnya apa? Malu sendiri Pak. Sama halnya kita hari ini Bapak Ibu. Kita dipertontonkan dengan kebodohan ketika bermain dengan setan, bermain dengan jin. Apa tidak ada yang lain? Apakah tidak ada yang lain? Ketika warung kita tak pernah laku, kita datangkan untuk pelaris. Entah itu bersifat jimat lah, entah bersifat apapun itu dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, penyebab kita tak laku itu apa kadang-kadang? Coba kita pikirkan terlebih dahulu. Bisa jadi kita kurang dekat dengan Allah. Bisa jadi mohon maaf kita memang tak pandai berbisnis. Bisa jadi ada hal yang lain. Bisa jadi kita sering berbohong. Bisa jadi kita sering berdusta. Bisa jadi kita sering bersumpah tapi dusta. Ini penting Bapak Ibu. Artinya kecerdasan itu penting untuk kita cari tahu. Bukan datang ke tukang sihir. Hari ini kita ditontonkan dengan, artinya begini Bapak Ibu. Hari ini itu untuk meningkatkan kebodohan tersebut itu melalui jalur perfilman. Dibuatlah film-film yang mohon maaf, tahayul, khurafat dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu sering nonton film horor kan begitu tuh.
Biar cepat kaya, ambil tanah kuburan, kata dia. Tanah kuburan diambil. Di depan rumahnya ada tanah yang tidak kuburan. Kenapa ngambil tanah kuburan? Yang dia percaya berarti apa? Dan itu Bapak Ibu jangan salah. Masih banyak. Kita ambil contoh salah satu daerah di Riau ini Bapak Ibu. Itu untuk menjaga pendapatan mereka. Karena mereka kemudian suka keluar masuk hutan. Kemudian mencari ikan. Itu mereka lakukan, mohon maaf, sesajen. Jadi laut tadi, apa kata dia? Saya tanya, kenapa Bapak masih ngasih sesajen ke laut? Apa jawaban mereka? Ini Ustadz penjaga kami. Jadi biar mereka menjaga, biar kami, pendapatan kami terus ada, ikan-ikan terus subur. Pertanyaannya adalah ketika dia tidak sebarkan bunga-bunga tadi atau sesajen tadi, ikan-ikan pindah kemana? Mohon maaf Bapak Ibu ya. Begitu kaya. Itu yang terjadi hari ini Bapak Ibu. Ketika penjaga pohon itu, mohon maaf, kalau penjaga pohon itu tidak ada, yang jaga pohon ini siapa? Adakah binatang buas di situ? Atau apa? Yang mereka anggap di situ adalah makhluk halus. Sehingga diberikan sesajen. Yang uniknya adalah ketika sesajen diberi, dimakan oleh kawannya. Dikiranya sesajen tadi habis. Nah, ini yang menjadi masalah kita. Akhirnya yang terjadi adalah pola pikir kita yang berubah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita kembalikan. Bagaimana Allah memandang sihir tadi? Orang yang bermain dengan sihir, mereka sedang menjadikan sekutunya Allah. Orang yang sedang bermain dengan sihir, mereka sedang menduakan Allah. Orang yang bermain dengan sihir, mereka sudah tidak percaya dengan Allah. Orang yang bermain dengan sihir, orang yang bermain dengan setan, orang yang bermain dengan iblis, orang yang bermain dengan jin dan lain sebagainya, mereka sedang tidak percaya dengan Allah. Mereka sedang bertentangan dengan Allah. Mereka sedang menjadikan Allah musuh mereka. Di sini ancamannya Bapak Ibu. Di mana letak dosa besarnya? Ketika mereka niddan menentang Allah, ilhad menentang Allah. Bagaimana cara penentangannya? Mereka tak patuh kepada Allah, mereka tak taat. Allah perintahkan ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kepada aku kata Allah. Mereka tak taat. Wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah kata Nabi. Yang kita minta kemana? Hari ini begitu Pak. Pak Dukun tolong besok pagi aku mau dulu cabut undi. Kematian itu. Mudah-mudahan aku bisa jadi kepala dinas. Datangnya ke dukun. Ketika tak jadi kepala dinas, ternyata yang ngambil kawan dia datang balik ke dukun. Apa kata dia? Aku tak sudi dia yang ngambil kursiku. Sejak kapan kursi dia di situ? Sampai di sini Pak. Akhirnya apa? Sampai 1 juta. Kawan dia disantet. Karena apa? Karena kebencian. Karena apa? Karena iri hati. Karena apa? Karena cinta terhadap dunia. Jabatan. Itu ketimpangan yang sangat. Itu yang mereka lakukan. Iya. Ketika orang merasa sirik dengan tetangga, yang jualannya laku, dia tak laku. Orang-orang itu punya tak. Jadi gini Bapak Ibu. Memahami konsep rezeki itu yang paling penting. Hari ini kan tidak begitu. Sehingga mohon maaf kadang-kadang kita bablas. Jalur yang kita tempuh salah. Nah ini penting Bapak Ibu untuk kita pahami. Sihir itu tetap ada. Maka Nabi kemudian melakukan bukan ritual. Nabi selalu menjaga diri dia dengan mengatakan demikian. Makanya mohon maaf ada yang disebut dengan ruqyah syariah. Yang betul-betul syariah. Ada kita Bapak Ibu tidak perlu datang ke tukang ruqyah. Itu sebenarnya tak ada masalah. Artinya apa Bapak Ibu? Baca dengan ayat-ayat tertentu tadi. Yang sudah ada ketentuannya tinggal usapkan ke badan. Itu namanya ruqyah mandiri. Dan itu Bapak Ibu juga ampuh. Artinya orang-orang yang sering berzikir kepada Allah. Itu sulit untuk ditembus oleh setan. Sulit untuk ditembus. Yang kita salutkan hari ini itu bermain dengan setan. Itu aja masalahnya. Setan itu tak datang tapi dipanggil. Bukan kayak jelangkung ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu orang indigo. Tahu indigo Bapak Ibu? Itu bukan alamiah. Tidak ada yang alamiah Bapak Ibu. Tidak ada yang alamiah. Oh itu bawaan ya Pak Ustadz. Ini yang suka main dengan setan. Yang suka-suka bermain dengan jin. Tolong berhentilah dan bertobatlah. Di ruqyah itu betul. Ruqyah betul itu. Baik 3 kali, 4 kali. Tapi tidak baik ruqyah terlalu sering. Artinya apa Bapak Ibu? Setan dan jin yang sudah diajak bermain. Mereka akan minta tumbal. Ini cerita nyata Bapak Ibu. Satu ketika seorang suami ini bermain dengan jin. Dia ajak jin ini. Dia jadi berkawan. Dia manfaatkan jin ini untuk melakukan sesuatu untuk pengkayaan diri. Ketika suatu ketika suami ini meninggal, tinggal istrinya.
dalam bayangan istrinya setiap malam, itu istrinya didatangi oleh suaminya. Dan mereka, mohon maaf, berhubungan badan. Baru sadar 1 bulan kemudian, apa kata istrinya? Kan suamiku sudah meninggal. Selama 1 bulan dia bermain dengan jin, dengan setan. Bayangkan Bapak Ibu. Setan, jin, itu selalu minta. Kenapa? Kan orang bisa menaklukkan jin sekalipun. Dulu ada namanya tayangan apa namanya? Dua dunia. Ada juga dulu apa namanya itu? Dunia lain, terserahlah, pokoknya semua dunia lah di situ masuk jadi satu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bukan takut, tapi kita takutnya adalah pembodohan itu. Kita takut dibodoh-bodohi dengan hal-hal demikian. Anda bisa menaklukkan jin, mau setan, mau jin, mau iblis, bisa Anda taklukkan, tidak ada masalah. Tetapi yang dilarang oleh agama bermain dengan jin, apapun itu alasannya. Oh, tapi kenapa Nabi Sulaiman kok bisa? Kenapa Nabi Sulaiman diperbolehkan? Ini kelebihan yang Allah berikan. Anda bukan Nabi. Anda bukan Nabi. Itu yang harus kita pahami. Allah tidak pernah membenarkan orang bermain dengan setan. Hanya saja setan itu bisa takut dengan siapa. Tidak perlu kita datang untuk bermain. Dengan setan itu tak perlu, Pak. Tidak perlu bermain. Setan itu takut dengan orang yang beriman. Setan itu takut. Kami punya guru, Pak. Punya guru. Satu ketika ada santri kemudian kesurupan. Itu kita lihatkan, mohon maaf, sendal pimpinan kami, sendal kiainya saja, itu setan tidak kabur. Artinya apa? Tingkat keimanan orang itu terukur. Setan pun takut. Dan betul kata Allah, iblis, setan, jin itu tak akan mau dengan orang-orang yang alim, yang kuat. Karena setiap orang itu punya tingkatan keimanan yang berbeda-beda, dan yang menggoda mereka itu juga berbeda-beda. Kalau cuma kroco saja imannya, itu cukup setan saja cukup. Tapi kalau imannya sudah tinggi, yang datang siapa? Bukan setan, Pak, iblis. Sampai di sini paham? Jadi semakin tinggi keimanan seseorang itu, yang menggoda juga berbeda. Nah, yang harus kita pahami, Bapak, mengapa Allah mengatakan sihir ini dosa besar? Ini poin penting kita. Yang pertama, Bapak Ibu, sihir itu menduakan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, sihir itu meminta kepada selain daripada Allah. Yang ketiga, Bapak Ibu, menjadikan musuhnya Allah kawan setia. Yang keempat, tidak taat dan patuh seutuhnya kepada Allah. Itu yang paling penting. Dorongannya apa? Hawa nafsu, pengen kaya, pengen ini, pengen itu, dengki dan lain sebagainya. Itu dorongan. Orang-orang melakukan perbuatan sihir, iri hati, dengki dan lain sebagainya. Dan apa tujuannya? Untuk menghancurkan orang lain. Kezolimannya apa? Selain daripada ketaatan kepada Allah, mereka zolim kepada orang lain. Berarti berapa banyak dosa yang mereka perbuat? Banyak. Selain dari 4 dosa tadi yang mereka lakukan, mereka juga berdosa kepada orang lain. Untuk apa bermain dengan setan? Untuk cepat kaya. Mau ngapain? Bermain dengan tuyul untuk apa? Biar bisa tuyul itu ngambil harta orang. Sampai di sini paham? Baik. Poin kita yang ketiga adalah seberapa berkahnya hasil daripada persihiran. Seberapa berkahnya kehidupan kita ketika kita bermain dengan setan. Sama sekali tidak ada keberkahan. Tidak ada sedikit pun keberkahan. Yang terjadi adalah ancaman Allah yang kian hari datang kepada kita. Yang menjadi masalah adalah bukan hanya kita personal yang mendapatkan azab, tapi keluarga kita merasakan dampak dari perbuatan. Ayah yang bermain, bapak yang bermain, itu yang mendapatkan dampaknya adalah istri dia, anak-anak. Bayangkan, satu rumah keberkahannya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam konteks ini yang diajak oleh Allah adalah kepada kita umat muslim, orang-orang beriman, itu jangan sampai kita bermain dengan hal ini. Jangan sampai kita bermain dengan sihir. Karena permainan sihir ini berbahaya dan mesti menzalimi orang lain. Nabi ketika disihir, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi menjaga diri. Hari ini Bapak Ibu, itu menjadi sebuah tradisi bagi kita dan menjadi sunnah. Apa artinya? Setiap malam kalau bisa kita bacakan itu untuk kita. Dan berdampak baik pada diri kita. Ini bacanya tak mau. Sampai di atas tilam tuh tidur. Lah ngorok setan masuk tak sadar. Tak akan sadar setan masuk. Jangan setan masuk, lalat masuk tak sadar. Sampai di sini pahami. Baik, kembali kepada poin kita adalah kita menjaga diri dan berlepas daripada hal demikian. Setan itu kita mengimani keberadaan mereka, jin iblis kita mengimani keberadaannya. Mengimani karena hukum mengimani wajib. Tetapi kita tidak diharuskan untuk bermain. Bahkan Allah mengancam orang-orang yang bermain dengan iblis, setan dan jin. Sihir itu tidak ada selain daripada
iblis, jin, dan setan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada yang disebut dengan sihir tapi tidak menggunakan setan. Namanya hipnotis. Beda tipis saja. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Itu juga sihir namanya. Makanya hati-hati. Bahasa bisa membuat orang hilang akal. Banyak orang yang tersindrom dengan perkataannya. Banyak. Kita hari ini disihir Bapak Ibu. Kita hari ini disihir dengan orang-orang pintar bergelar profesor. Mohon maaf. Tapi menjauhkan kita daripada agama. Itu sihir yang paling berbahaya hari ini. Kemunafikan. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.